pidato Paus rupanya tanggal 21 Desember 2024. Oh, menjelang akhir tahun ya. Dengan jelas mengatakan bahwa umat Katolik itu berbahaya kalau bergosip katanya. Oh iya. Wow. Jelas-jelas berbahaya. Berarti kalau kita lihat Bapak Paus ini sudah mendengar mungkin ya umat Katolik itu banyak bergosip. Ya karena gitu. mungkin beliau juga digosipin. Nah, itu sebenarnya Banyak itu, kan. banyak. Memang di sana itu uniknya kalau malam Natal gitu ya. Dekat-dekat Natal lah. Itu biasanya tuh kalau kita masuk ke kampung-kampung gitu ya. Itu tuh sudah mulai terdengar sorak-sorai. Oh, Babi yang mau dipotong. Sorak-sorai si Ica. Karena dia syukur-syukur bisa membantu meluruskan pemahaman. Epek disalahin. Ah, seringkali disalahin. Imam baru sih Pak katanya. Sur ini kata, Pak Sur ini belum punya pengalaman sih gitu. Ikan apa aduh. yang jadi persembahan orang Katolik? Diam, pasti udah pada tahu nih pastor mah nih. Apa? Ini kan Sony nih. Oh, betul. Apa jawabannya? Ikan apa coba jawab atuh? Gurame. Salah. Ikannya? Indosiar. Salah. Apa? Ikan apa mau? Bawal. Bawal. Kenapa bawal? Bawalah persembahanku nanti ke Yang beneran nggak tahu. yang Saya taunya mah ikan yang bisa Ini lagu persembahan Iya, soalnya betul. kalau Betul. Kalau saya mah ikan yang bisa ngeramal. apa itu? Lagu ikan dalam kodam. Ini juga bisa. Aduh, ya Cuman ampun. sengaja gue udah tahu dari beberapa hari yang lalu, cuman gak gue kirim rilisnya ke si Sony Supaya Sengaja kejutan buat hari ini ya. buat bahan siaran ini podcast nih. Yuk nyanyi yuk. Yuk, lagu ini mengandung dua makna. Betul. Bahasan kita hari ini dan sosok yang datang hari ini juga. Betul. Long time no see. Long time no see. Jadi banyak yang kangen nih kayaknya ya. Mudah-mudahan pada bisa ikut nyanyi. Ini panjang nih intronya. 2 hari lah. Jadi harus gue isi dulu. Ku terima suratmu, Suratmu. ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Salah kunci, baiklah. Saat bersama dirimu, namun kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Takkan bulan melepas semua kerinduan yang terpendam. Wah, udah pak. Ini kalau gitaris mantan terapis refleksi begini, semua dipapai. Ya. Semua Lagu kangen tadi mengantar kita. Pertama memang kita udah kangen dengan sosok yang satu ini. Betul. Long time no see. Betul. Dan yang menarik lagu ini di pertama ada ku terima suratmu, Wah. telah ku baca. Suratmo. Suratmu? Oh, suratmu. Telah ku baca dan aku mengerti. Aha. Ada pesan. Ada yang di pesan, sana, no. betul. Dan mudah-mudahan ini juga kebetulan sosok yang baru saja kita sapa nih ya. Ya. Jarang-jarang ada di Bandung. Betul, karena karena memang bertugas karyanya di sini ya. Bukan, karyanya di Sumatera Utara. Wih, kampung si mamanya. Si mama ya. Balige. Balige, Kalau ya. bercanda di Belgia. Belgia. Mama kampungnya di Belgia. Belgia, Orang Balige. Eropanya si mama. Balige. Ternyata mama suka digantung-gantung antar tiang listrik. Apa itu? Balige. Ah, baliho. 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 Ada Pak Suryo. Yeay.
Mas Suryo, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, kelihatan dari postur. Iya, Iya. makin berkembang. Iya, Berkembang. Dan harus dong. Sudah memantapkan pilihan antara panggang dan saksang. Pilihan jatuh ke Arsik. Arsik. Aduh. Loh, kok jadi Ada gedungnya, Arsik? gedung Arsik Negara. Arsik. Oh, semua makanan khas Sumatera Utara sudah dicoba. Sudah Bang? semua. Sudah semua. Panggang. Panggang, naniura. Dan Waduh, udah. Tahu naniura kan? waduh. Sushi. Itu arsik, sushi batak. Sashimi. Sashimi. Lalu susu orbo. Susu orbo. Gota. Gota. Tombur. Tombur. Seroming ini. Seroming ini. Tombur. Ini jenis makan. Tombur. Apalagi ya? Saksang jelas. Saksang jelas. Mau pakai darah atau tidak? Ada dua versi. Iya. Tadi arsik Dagingnya tadi. mau lomok-lomok atau Lomok-lomok biasa bisa. beda. Nah. Apa yang kayak tahu dari susu kerbau? Itu susu orbo. Sorbo. Nah, susu Udah semua? orbo. Sudah semua. Enak. Dan jatuh kepada Arsik. arsiknya. Oh, ikan mas, Arsiknya Bang. beda sama yang di Bandung nih. Beda. Beda. Biasanya Langsung ini bentar ini bahasanya memang gitu ya? Iya. Emang Oke. kita ini dulu sengaja. Sengaja. Siapa tahu sebenarnya ada rumah makan Batak Oh, support. support iya. Terus kenapa suka arsik, Mo? Biasanya tuh arsik gitu ya. Kalau dikasih dari umat gitu kan. Iya. Enak lagi tuh kalau digoreng. Belum pernah coba kan? Arsik itu ini not ikan ikan mas. Ikan mas kecil, betul. ya kan? Dia Ikan tuh mas, masaknya dimasak. Harusnya dimasak. basah kan? Nah, basah. ini enak kalau digoreng lagi. Karena jadi rempahnya nyerap banget. Nyerep banget. Enak Oh, banget. digoreng terus dibuka jadi kayak terbang gitu ya, ikan terbang. Arsik terbang. Beda. Kayak ikan Indosiar tadi. Indosiar, Pak. Indosiar. Oh, arsik digoreng Iya, lagi. Berarti Gosip. ganti tuh lagunya. Hah? Arsiklah persembahanku nanti. Bukan bawa lagi. Bukan bawa. Arsik. Tapi tahu nggak kenapa bisa menemukan arsik goreng tadi, Romo Kenapa? Yung? Kenapa coba? Kenapa? Karena dikasihnya sama umat kan mungkin kemarin. Ya. Terus banyak kan biasanya dikasihnya. nggak habis. Nggak habis sayang. Nggak boleh disia-siain. Masak Goreng buat goreng. sarapan. Dan biasnya arsik itu dilengkapi dengan kacang panjang. Nah, Kacang panjangnya Kacang itu jadi kayak sayurnya. sayurnya. Ada lagunya juga arsik. Apa itu? Mantap. Arsik. Oh, bento. Itu asik sana. Aduh, ini karena berkaryanya sekarang di Sumatera Utara dan kita sedang bertemu di sini, Mo. Ya. Kita langsung hijack untuk ngobrolin sesuatu yang ringan. Kita sudah masuk di tahun 2025. 25. Kita masih awal tahun, Ya. tapi mungkin kemarin saat akhir tahun kita bergereja Natal. Betul. Kemudian di penghujung tahun 31, Ya. beberapa dari kita kerja. Terus kita awal Curhat. Iya. Nah. Kita bisa kok di tempat kerja masing-masing. Iya. Betul. Tanggal 1-nya awal tahun kita Tidur. Tidur. Jadi mungkin kita kelewat beberapa hal, yaitu pesan Natal dan Tahun Baru. Betul. Nah, tapi ternyata kita menyaksikan nih di ranah sosial media, wah ternyata ada pesan paus, non. Betul, Untuk disebutnya tahun pesan 2025. paus. Dan di sini kebetulan jumlahnya ada 10. 10. Ya, apakah ini 10 perintah Allah? Bukan, tapinya yang pastinya ini katanya pesan paus untuk tahun 2025. Sebelumnya Pak dulu kemarin waktu Natal Tahun Baru bertugas di paroki sana. Baru ke sana. Oh. Saya malam Natal itu misa di stasi kecil. Wow, Umat itu ada sekitar 21 orang. 21. Waduh. Itu dewasa anak-anak sudah. Semua. Dari 21 mulai loh. cucu sampai opungnya semua udah. Cucu sampai opung semua datang. Iya. Cuma 21. Biasanya cuma 14 di sana. Itu dari paroki Malam berapa Natal ada yang lama? datang. Berapa lama? Nggak lama. 40 menitan 40 lah. menitan. Oh, 21 umat ya. 21 umat. Itu malam Natal? Ya, menyenangkan karena sederhana kan. Berkesan ya. Setelah itu Betul. makan gitu. Nah, itu yang paling berkesan, kan? Arsik tadi itu. Asik tadi. Itu kan. Parokinya kecil, romonya gede. Iya. Bukan paroki, stasi ya. Stasi. Stasi kecil, romonya Memang gede. altar sama saya beda dikit. Menyesuaikan dengan bangunan gereja. Menyesuaikan. Itu malam Natal. Malam Natal. Natalnya di paroki. oh di paroki. Sama anak-anak gitu kan. Bisa anak-anak. Iya. Sana-kana. Memang di sana itu uniknya kalau malam Natal gitu ya. Udah dekat Natal lah. Itu biasanya tuh kalau kita masuk ke kampung-kampung gitu ya. Itu tuh sudah mulai terdengar sorak-sorai Oh, babi yang mau dipotong. Oh, sorak-sorai si Ica. si Ica. Karena di mana-mana Babi. tuh dibelok-belokkan di mana tuh udah diikat gitu udah kan. diikat. Oh, dijual belikan juga nggak? Udah dibeli mungkin itu. Udah dibeli. Iya, Disiapkan tuh tanggal 25 biasanya. Bahkan beberapa diternak, disiapkan dari untuk gitu. tahun depan gitu si Ica inilah. Makanya pas homili itu kan, ya agak
saingan gitu suaranya gitu. Ngik, Gitu. Saudara-saudara, mari Betul. kita membawa sukacita Natal. Ngik, Ngik. gitu. Cobaan terbesar adalah saat misa Natal pagi. betul. Ya. Ada aroma daging Nah, dibakar. ketika dipanggang itu Lagi kan, diasap. ketika mulai itu kan, nah, homili cukup 3 menit. Biasanya kan optimal 7 kata Paus. 3 Ini menit aja. 3 menit. 3 menit aja. Keburu dingin nanti. Keburu dingin, Pak. Itu unik di sana ya, suasana Iya. luar biasa. Betul. Tahun baru. Tahun baru di mana, Mo? Tahun baru di paroki juga. Oke. Paroki lalu ke stasi juga. Jadi malam tahun baru dan tahun baru di paroki dan stasi. Iya. 31 dan 1. Dan di sana kan Bang Sony pasti tahu ya. Apa itu? Sana tuh kan kalau malam tahun baru, Iya. terus kemudian mandok hata gitu. Mandok hata. Mandok hata. Itu dia kenapa saya berpikir orang Batak jago public speaking. Nah. Dari kecil sudah dibiasakan. Dari kecil biasanya harus bicara. ngomong. Itu bicara itu kan kalau nggak salah untuk keluh kesahnya selama tahun Nah. ini dan apa yang harapan tahun depan Harapannya, gitu iya. kan. sesimpel itu. Sesimpel Atau itu. kalau masih terlalu kecil biasanya udah bilang aja selamat Natal tahun baru buat tulang nemburu abang baru udah. Oke. Masih kecil Sesimpel itu. makin Masih gede kecil, makin gede, jago makin tuh. panjang. Makin panjang. Orang Batak banyaknya kayak dia. Nah, itu. Capruk. Tapi itu luar biasanya gitu Bener. ya. Ya, Jadi latihan orang public speaking. kumpul kan ngomong gitu kan. Ya. Memang yang diomongin sama gitu ya. Betul. Tapi kan ada Nasihat kesemaan, nasihat, isinya. pesan-pesan Ya. di situ kan. Betul. Dari opung pesan kepada cucunya. Cucunya, Gitu. betul. Itu luar biasa pengalaman Natal di sana ya. Sampai dengan tahun baru Sampai berarti. tahun baru. Nah, pada akhirnya kan kalau di gereja Katolik kan memang sumber firman tuh satu ya, langsung di malam Natal, Ya. malam tahun baru sampai tahun barunya, semua isinya pesannya positif. Betul. Termasuk yang satu ini yang kita temukan bahwa ternyata kita lihat di sosial media ini banyak postingan tentang 10 pesan Paus Fransiskus untuk tahun 2025. Kita nggak tahu ini apakah clickbait judulnya Iya. atau memang biar heboh aja, biar viral Iya, aja iya, gitu iya. ya. Apakah benar pesan Paus atau tidak nanti kita akan lihat satu persatu. Tapi kalau dilihat isinya Ya. bagus, Ya. bagus Nah. ini. Positif banget ya. Positif. Atau biasanya mau kalau di gereja Katolik, apakah jadi kalau di HKBP nih ya, Ya. HKBP itu akhir tahun dan awal tahun itu Eporus mengeluarkan kayak sambutannya gitu loh. Surat gembala. Surat Surat gembala gembala. itu dibacakan Iya. tiap kali awal tahun. Jadi sama tuh seragam semua Semua, gereja HKBP. iya. Nah kalau di gereja Katolik apakah ada isi nats homili untuk dibacakan ya di awal tahun gitu? Surat Gitu nggak sih? gembalanya Surat gitu ya? gembalanya. Kalau Katolik enggak, Oh, tapi enggak. ada ulasan tentang tema Natal. Oh, Tema Natal oke. yang biasanya disepakati oleh KWI dan juga PGI. Oke. Itu kan sama. Oh iya, betul. Nah, itu kan sama Iya, gitu iya, kan. iya. Tahun ini apa tema Natalnya? Om Stek apa sih? Kalau Om Stek Mohon maaf, Om Stek paling tahu nih. tahun ini Natalnya Yes. kan belum ya. Oh iya, tahun kemarin. Tahun kemarin mungkin. Nah, Om Stef yang kalau paling tahun hafal. kemarin Om Betul. Stef paling Betul. hafal. Tuh, tahun Gitu. 2024 Natalnya. Iya. Iya, Om Stek ini Kan ada temanya tuh kan, mari kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem. Betul. Kan nggak mungkin pergi Nah. ke Iya. Balik sayap G. suci. Balik G. Balik G. Penuh macet. Macet tuh orang. Semuanya Semua kembali orang ke kampung. ayah dong. Ada apa nih? Gitu. Itu memang ada kan disepakati. Iya. Nah, tapi kan untuk homili dan sebagainya itu biasanya umum. Oh, umum. Tapi Oke. kan nah itu ada menariknya dari pesan-pesan Paus biasanya yang kita pun menunggu Paus mau beri pesan apa sih Ya, gitu kan. oke. Kebetulan tahun 2025 ini kan tahun jubileum gitu kan. Nah, di balik itu semua ada juga seruan-seruan Paus yang menyangkut ke tahun jubileum itu. Nah, itu diberikan Paus dalam homili-homilinya. Oh. Ini nyamber dikit nih, nyamber dikit ke Nah. tahun jubileum. Iya. Ini kan bukan annual per tahun Iya, ya. iya. Biasanya berapa tahun sekali ada Per berapa sih? Ya, Jubileum tuh? sekarang itu diperingati setiap 25 tahun. Nah, 25 tahun. Tapi kan ini kalau nggak salah tahun jubileum yang tahun ini nggak nyampe 25 tahun ya dari yang sebelumnya. 25 tahun hitungannya. Persis, 25 Iya, tahun. Oh, 25 berarti tahun. terakhir tuh 2000. Tahun 2000. 2000. Ya karena memang sebelumnya kan ada per 50 tahun. Oh, iya. Nah, kemudian sekarang per 25 tahun. Oke. Atau mungkin sekalian dijelaskan mau buat yang awam termasuk saya. Ini tahun jubileum tuh apa sih? Jadi tahun jubileum itu secara biblis itu ada disebut tahun Yobel. Oke. Gitu, tahun pembebasan gitu kan. Nah, ini dibuka dalam tema-tema gerejawi gitu kan supaya ada suatu momen supaya orang itu bisa lebih dekat dengan Tuhan. Oke. Nah, di tahun jubileum 2025 ini itu memang bagaimanapun gereja itu ingin supaya umat itu lebih mendekat diri pada Tuhan. Oke. Ada semacam bentuknya adalah pembebasan. Kalau kita mau mendekatkan diri pada Tuhan, berziarah,
lebih banyak berdoa, bersedekah, itu ada penghapusan dosa itu. Gitu oke. sebenarnya. Jadi ini dalam 1 tahun ini difokuskan untuk Betul. penembusan dosa Ya, tadi. makanya kan banyak tuh di setiap gereja ada pembukaan pintu suci. Itu. Gitu sebenarnya. Emang itu tiap gereja tuh Simboliknya punya pintu suci. Itu dibikin, dibikin semacam apa disebutnya? Bukan miniatur tapi apa ya? Pokoknya adalah replika. Untuk simboliknya. Memang jubileum pakai ini. pintu biasa gereja pun dipakai oke, gitu. oke, Tapi ada oke. juga yang dihias dan sebagainya. Katanya ada yang bilang itu portal. Itu kayak portal. Portal. Ada Portal Iron Man untuk nggak? Avenger gitu maksudnya. Hulk adanya. Hulk. Tiba-tiba yang muncul The Flash. Wah, salah. Gitu. Oke. Nah, makanya pesan-pesan Paus biasanya itu menyangkut ke sana juga. Ajakan-ajakannya. Ada alasannya nggak sih mau kenapa 25 tahun? Karena ada hitungannya, tahun Yobel itu. Tahun Yobel itu ada hitungannya. Sorry, based on? Dari kitab suci, dari tradisi Yahudi sebenarnya itu Emang harus ada. banyak baca kita. Memang. Kebetulan kita kan jarang segitu Iya. terus bagian baca. Oh, gitu. Ada Memang itu hitungannya. memang ulasannya panjang gitu Oke, kan. oke, Dan oke, sepanjang tahun itu pasti akan dibahas terus dalam surat-surat Paus, diingatkan Oke. terus tentang itu. Oke. Kita harusnya hari ini 1 episode jadi 2 nih. Iya, syukurin. Lanjut 2 episode. Lanjut episode ya. Dipotong di tengah nanti. Oke, itu pengantar kita bahwa Ya. ternyata di awal tahun Ya. itu Mulai Desember 2024 sampai nanti ditutup lagi tahun 2025 atau awal 2026 ditutup. Oke, antara akhir 2025 atau awal 2026. Tanggalnya lupa saya, 2026 tanggalnya lupa. persisnya. Nah, di sana akhirnya kita juga bisa melihat bahwa ternyata Paus mensiratkan banyak pesan. Ya. Mulai dari Natal, Tahun Baru, Ya. sampai kemarin pembuka tahun Jubileum segala Ya. macam. Kita coba lihat ini di sosial media pun ini marak banget nih, Mo. Iya. Ada 10 pesan Paus Fransiskus untuk tahun 2025. Bisa masuk ke yang pertama dan ini langsung kena tampar semua orang ya. Kena tampar. Tidak bergosip. Oke, kita sudahi acara ini. Oke, karena kami sudah memulainya Sebelum gosip mulai ini. pun kita udah mulai Udah bergosip. Pertanyaan pertama dari kami, Pastor suka bergosip nggak sih? Mo? Langsung Kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya, itu pun- Emang lebih baik digosipin. Heeh. Gitu kan. Daripada bergosip Ah, gitu ya. Tapi biar valid kita biar cek valid, apa kita itu cek definisi gosip. mah. Nah, Gosip Ada. menurut Adalah. KBBI Iya. supaya kita nggak lu mah gosip belum tentu. Belum tentu. Kalau kita membicarakan fakta Iya. dan menyambung-nyambungkannya Itu mewartakan yang baik. itu obrolan jatuhnya Obrolan, bukan betul. ngegosip. Bukan gosip, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ah. gosip adalah obrolan atau pergunjingan. Hmm. Ini pergunjingan sendiri udah jadi KBBI lagi nih. Obrolan atau pergunjingan tentang orang lain, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka. oke, yang sumber lainnya? Sumber lainnya, gosip juga bisa diartikan sebagai cerita negatif Oke. tentang seseorang. Oke. Berarti benar tidak benar, kalau benar pun negatif disebarkan jadi gosip. Jadi gosip. Aha. Atau gosip biasanya dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan orang yang menjadi Oke, pembicaraan. satu arah nih. Gosip satu dapat sisi. terjadi secara langsung atau melalui media sosial dan komunikasi online kalau zaman sekarang. Oh, kurang lebih gitu. Ya. Jadi ada berita, ada unsur Ya. substansialnya Oke, adalah betul. negatif, Negatif. disebarluaskan tanpa sepengetahuan orang YBS. Tahu nggak? Pastor Yung ya. Nah, gitu tuh. Tapi kan ini, Ini mah kita ngomongin udah di depan. di depan. contoh. Tapi kan di Oke. depan orangnya belum izin kita. Oh, izin. Belum Iya. izin. Oh. Cuman kan ya ini namanya gosip ya kadang. Ya. Mohon maaf loh. Ya. Di TV malah ada tayangan khusus Tayangan ya. khusus. Gosip gitu Tahukah ya. Anda gitu kan? Bahwa ternyata bersiap-siap pemirsa VOC akan datang di tahun Woi. 1602. Itu kelamaan, Mbak. Tahukah Anda Pastor Yung ternyata naik sekian kilogram dalam berapa? Iya, 7. Gosip. Gosip. Tapi enggak itu kenyataan. Pengakuan. Fakta. Tapi masalahnya kita kan sampaikan di depan tanpa sepengetahuan orangnya. Oke. Gitu. Nah, atau kita coba lihat latar belakangnya setelah kita tahu definisinya. Wah, apa alasan Paus mengangkat ini? Maksudnya gini, kalau kita ngomongin gosip kan ini sehari-hari banget. Ya. Kadang bahkan kita tidak sadar melakukannya. Kita ngobrol, maksudnya bukan untuk hal yang tidak baik, cuman ngobrol aja. Misalkan mengingat notes ini tahu nggak? Itu gini. Nah, tapi apa latar belakang kira-kira Paus ini masuk ke salah satu pesan di 2025, tidak bergosip. Nah, itu ada di pidato Paus rupanya tanggal 21 Desember 2024. Oh, Itu menjelang akhir tahun ya. Dengan jelas mengatakan bahwa umat Katolik itu berbahaya kalau bergosip katanya. Oh iya. Jelas-jelas berbahaya. Berarti kalau kita lihat Bapak Paus ini sudah mendengar mungkin ya umat Katolik itu banyak bergosip. Ya karena gitu. mungkin beliau juga digosipin. Itu sebenarnya Banyak itu, kan. banyak. Karena bahaya katanya. Kenapa bahaya? Karena itu bisa merusak ikatan sosial,
meracuni hati gitu ya, Oke. membuat kita semakin benci mungkin ya. Oh ya. Dan juga tidak bermanfaat apapun gitu. Ini Kok kita- nyenggol ke hoax gitu jadinya ya. Iya bisa juga. Karena mungkin terkait juga dengan 10 perintah Allah, jangan ya kita jangan Bersaksi dusta. Itu bersaksi ya, ya, dusta ya, bener-bener. gitu ya. Nah, tapi kan kita tuh sering kali nggak sadar ya, sering kali tuh obrolan Enak. gosip ini bukan ya enak iya sih. Nikmat gitu ya. Terus yang kedua adalah memang biasanya tuh nyampur sama trash talk ya nggak sih? Iya, Obrolan iya, yang nggak iya. penting Betul, gitu ya. loh nggak? Nah itu makanya dibumbui kan. Dibumbui. Iya. Gitu. Nah, apakah berarti lantas kita harus menghindari dalam konteks gimana? Karena kan itu keseharian yang kadang kita tidak sadar melakukannya gitu. Itulah kita harus menjaga mulut dan hati kita sebenarnya kayak gitu kan. Seringkali ada hal yang sebenarnya bagus gitu ya, hal yang bagus kita wartakan gitu kan. Tapi kadang kan ya namanya setiap orang punya persepsi gitu ya. Ya. Persepsi ada yang negatif, nggak gitulah gini-gini. Ya, nanti cerita yang ininya lebih enak, yang negatif kan lebih enak disebarkan gitu ya. Ya, makanya rating juga di TV tinggi ya. Berita negatif. Gitu kan. Berita negatif itu kan sebenarnya positif. Ada negatifnya ditafsirkan makin lama makin Jauh. jadi negatif. Atau Gitu. kita kadang punya ini nggak sih, Mo? Ada istilahnya anak pintar di dalam kelas yang lapor ke guru kalau ada anak lain berisik. Nah, Iya, kalau iya, kita iya, menjadi iya. anak itu misalkan, jangan ngegosip. Ih gitu. So suci lo. Ya. Wah salah nih. Tapi kita harus punya sense untuk mengingatkan orang juga berarti. Betul, ya. Nggak, kalau di musim gimana? Karena Paus sudah mengingatkan bahaya. Bahaya. Bergosip itu bahaya. Sudah jelas ini, Itu bahaya. meracuni hati tadi ya. Itu Jadi, kan hal jadi yang- kalau sampai ada umat yang gosip di gereja, ada yang ngingetin, gue laporin pastor paroki. Oh. Kenal, gue laporin paus lo. Lah, kenal emang kenal. Ih pernah, ih pernah ke Vatikan. Ada WA-nya gitu. Ada WA. Ada WA-nya loh gitu. Iya benar ada. Tapi kita mengingatkan juga berarti kita. Mo. Ya betul, karena bagaimanapun sering jujur aja gitu secara manusiawi menggosip itu enak gitu ya. Iya. Untuk berlama-lama kita berelasi dengan Iya, orang, iya, 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 bahan iya. pembicaraan. Iya, Makin benar. kenal, makin kenal. Makin biasanya. terus itu didalami. Nah, itu mendalami sesuatu gitu Iya, kan, iya, gitu kan. iya, iya. Yang negatif terus didalami, kadang secara manusiawi kita lupa akhirnya. Oke. Sampai akhirnya kita masa kita udah ngomongin orang, jelek-jelekin orang, fitnah. Gitu kan. Belum tentu benar. Kalau betul. benar ya tadi kan definisi gosip. Iya. Tanpa persetujuan orang tidak boleh dong. Iya. Dan kita harus peka loh. Kapan ini bisa dikatakan gosip? Ingat Ya. ada beberapa password. Satu. Ini gue nggak ngomongin si A ya. Oke. Tapi tahu nggak? Nah, tahu nggak? Iya. Gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan kalau ngomongin Yesus gimana? Waduh. Gimana kan? Apa yang mau digosipin, Ya Mo? misalkan, tahu nggak Yesus kemarin bikin mukjizat loh, Kemarin. gitu. Itu bukan itu mewartakan. Tapi ada kemarin Iya. kayak yang gitu. Tahu nggak? Nah, Si ini hamil loh. Oh, puji Tuhan. kok puji Tapi bayi tabung. inilah jadi Iya. yang negatif Tonton itu. episode bayi tabung ya. Nah, Ada kok iya, kita pernah bahas. gitu. Kita pernah bahas. Jadi kan Nah. maksudnya gimana? Tadinya kita mau mengucap syukur Iya. kan, Iya. puji Tuhan ada mujizat. Iya. Dia udah lama nggak menikah, nggak punya anak. Akhirnya punya anak, puji Tuhan. Tapi bayi tabung bro. Gitu Iya, kan iya. bingung kita. Betul. Karena Yesus pun kan dalam beberapa Injil tuh kan dikatakan selalu bertanya gitu kan. Iya. Kata orang, siapakah aku ini gitu kan. Nah, apa yang dibicarakan orang tentang Yesus sebenarnya gitu kan. Rumornya seperti Nah, apa nih? ada ahli Taurat, orang Farisi pasti kan POV-nya karena beda. iri hati mereka menjelek-jelekan Yesus kan. Dia itu kan bersatu dengan perempuan yang berzina. Iya. Lalu dia juga menerima pemungut cukai. Itu kan jadi bahan gosip. Ini Iya. orang nggak benar gitu kan. Iya, benar. Bahkan mungkin Yesus pun akhirnya gitu ya. Ada yang ikut pengadilan Yesus nggak waktu itu? Nggak Enggak, ada. lagi Kebetulan MC. saya MC. lagi waktu itu mah lagi ada acara di Iya, gereja. registrasi. Diliput Om Steve kok. Oke. Di Komsos ada ya. Komsos. Nah mungkin kan penjatuhan hukuman itu juga pasti gara-gara hal yang tidak benar. Iya. Gosip tadi itu kan. Iya. Oh dia ini Yesusnya mau merebut tahta raja saat Raja. itu, memberontak. Betul. Dan sebenarnya kan tidak. Nah Betul. itu kan Oh, iya. dari zaman Yesus pun udah ada gosip. Gosip gitu. itu berbahaya. Berbahaya Pesan kan. Paus itu jelas. Berbahaya, bisa meracuni hati, mempengaruhi orang, menyudutkan. Gitu. Ini nggak akan ada ujungnya tentang gosip. Betul. Pasti harus- ada pro dan Bisa kontra. jadi satu episode, Not. Aku mah nggak gosip deh, itu mah kenyataan. Kenyataan benar gitu ya. benar. Nah, tapi tadi kan definisinya Iya, Tidak tanpa jelas. persetujuan Iya. dan negatif. Dan kita harus coba mulai menyingkirkan istilah bahwa gosip identik dengan perempuan. No. No. Ini all gender, bro. Mohon maaf ya. Iya. Kita beres tapping juga gosip. All gender. Ini tidak identik dengan Enggak. gender tertentu. Tidak. Semua orang Semua bisa orang melakukannya. bisa. Cara menahannya gimana, Mo?
ini mah nanya ke seorang Romo ya, Iya. POV-nya. Oke. Cara kita umat nahan diri untuk biar nggak gosip gimana nih? Kan susah kata Sony tadi. Saya nawarkan 2 hal. Yang pertama, Bisa kurang nggak kok? Bukan nawarin panci. Oh, oke. Bukan gue nawarin emosi panci. 3, yang kedua aja lah. Pertama, berpikir positif. Gitu. Oke. Selalu pikir positif. Kalau ada orang ngatakan ini gini, masa sih? Lihatlah hal yang positifnya lagi. Gitu. Oke. Walaupun negatif sekali gitu ya. Ya. Kita lihat hal yang ada positifnya. Contoh misalkan, tahu nggak si Sony itu kemarin Kan, nah. Jangan gitu mau gini sekalian. Oh, gini. Menutupnya yang sini. Oh, sini. Nah, jadi tetap kebaca sama saya. Nah, kayak gitu kan. Tapi bilang nggak gitu juga sih, mungkin Oh, Sony di counter. kita counter gitu kan. Dengan Karena hal kita baik. punya niat, oke lah itu hal mungkin negatif Ya. gitu. Ya. Tapi kita berpikir ya sudah, nggak usah disebar-sebarkan. Oh. Lebih baik ngomong ke orangnya langsung gitu kan. Atau bicarakan yang baik tentang orang Son ini. lu tuh nggak bener sebenarnya kayak gitu kan. Langsung Oke. memang Iya, ya iya. tadi kalau kita mau mengcounter itu dan juga memberikanlah pesan gitu ya ke orang yang bergosip itu, sampaikan aja ke orang yang langsung supaya Iya, punya iya, perubahan iya. hidup. Karena itu kan mengkonfirmasi Iya, makanya. dan memang mungkin tidak semua orang juga bisa menerima hal itu. Iya, betul. Gitu Nah, kan. gue mah gini orangnya. Ah, Iya. Iya, betul. Ya gitu ya. Oh ya udah gitu Ya kan. Ya udah. sudah gitu ya. Tapi tadi jangan membumbui. Ya. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Kalau lihat sisi baiknya. Yang kedua? Yang kedua gue lupa lagi tadi apa ya. Kedua. Yang pertama. Yang kedua jadi lupa. Pertama kan tadi jangan jadi Jangan berpikir positif iya. jadinya. berpikir positif. Oh dua ini. Iya, Dua ini. iya. Kalau Anda tidak mau digosipi gitu, jangan membiasakan nanti bergosip. Oh. Jadi kalau oke. ada orang menggosipin pun, biarin itu paling gosip gitu. Ini kayak kita ngaca nih ya. Iya. Kalau kita Iya. nggak mau, Ya. ya jangan. Dan juga gitu. kalau orang yang gak suka bergosip gitu ya, gak mungkin disampaikan terus. Lu tau gak gini-gini gitu kan? Iya, benar. Gosip. Jadi hidup dalam perkumpulan penggosip. Iya, benar. Gitu. Komunitas gosip. Orang ini mah gak seru kalau bergosip atau apa kan? Nah gitu. Tapi Iya. kan masalahnya Nggak seru. kepo is my middle name deh ya. Iya, ya, benar gitu. betul, banyak. ya. Itu mah Knowing it's every in our blood. particular Iya, betul. object kepo. Iya. Atau gue tuh sebenarnya ini lagi, gue tuh orang yang masa bodoh. Gue tuh sangat tidak tertarik urusan orang lain. Iya. Karena pertama tidak ada korelasi dengan hidup gue sendiri. Betul. Iya. Tidak ngaruh ke penghasilan gue. Iya. Nggak jadi nggak jadi kaya juga. Iya, urusan lo nggak akan ngaruh ke hidup gue. Jadi Iya. gue mah orang yang masa bodoh sih untungnya. Betul. Tidak bodoh, terserah lo mau Iya. hal kecuali lo minta bantuan gue atau apa baru beres. Tapi Betul. kalau nggak bodoh amat. Ya kok menambah-nambah masalah ya. Masalah sendiri Iya, udah banyak. udah banyak, Iya, gitu. Dan iya. mungkin masa bodoh itu mungkin sikapnya kalau lebih rohani ya rendah hati jadinya ya. Nah, benar. Jadi ya udah orang mau katakan apapun tentang saya, Ya, monggo. ya udah gitu. Kebenaran saya yang tahu. Benar. Gitu kan. Dan Si Sony buahnya nanti orang tahu Betul. kok gitu. Dan kadang saya tidak punya saya tidak ada kepentingan untuk mengkonfirmasi itu semua. Betul, iya. Karena akan lelah Iya, gitu loh. betul. Dan juga nggak usah ikut-ikutan gitu Iya, kan. iya. Ngapain itu? Contoh lah Sintayong pulang aja, aja. gitu, Oh, nggak iya, usah iya. konfirmasi. Bawa Merah, kopi luwak ribet tapi ya. tuh, Ah, bawa dong kopi luwak. Oleh-oleh. Iya. Coba kasih arsik loh. Dia kayaknya belum nyoba arsik deh. Tapi gosipnya ke Brunei Darussalam nih. Iya, kita lihat. Kita lihat. Jangan gosip. Ya. Oh ya. Baru diomongin. Tapi kan Dibayar positif. tunai. Hampir ikutan. Tapi Dibayar kan positif. tunai. loh. Hampir ikutan. Hampir ikutan. Hampir ikutan. Oke. Oke, kita Jangan tinggalkan bergosip. gosip ya. Oke. Yang kedua, nah ini udah Baru tadi kedua, kita ya. bahas nih. Masalah arsik tadi itu kan kita udah bahas. Jangan membuang-buang makanan. Atau mungkin bahasa lainnya selesaikan makananmu ya, habiskan Iya, makananmu. betul. Iya. Karena Oke, kita nggak ada masalah gak dengan ada itu. masalah. Selesai. Selesai semua. Ya, poin kedua apa? Mengerti kan? Mengerti kan? Itu jelas sebenarnya. Jelas, Jangan bawa iya. makanan. Betul. Betul. Jadi kalau sampai ada makanan berlebih kirimlah ke pasturan. Mantap. Nah, Betul, Pak? itu mah sisa tuh namanya. Gua kan bilang makanan berlebih, Iya. bukan makanan Lebih sisa. jualan gak laku dia Oh, lebih. iya. Kasih ke pasuran lempar. Walaupun dimakan juga sebenarnya. Terima Enak kasih. ya, masa. Enak, Iya, iya. apalagi Iya. babi, bener. Iya. Tapi bener loh, ini gue menerapkan ini dari kecil sebenarnya. Ya. Karena memang orang tua gue mengingatkan terus. Ya. Apalagi makanan yang lu ambil sendiri, Nah, yang nyentong Buffet, sendiri, buffet. atau Nah. di rumah lu nyentong sendiri, Aha. habisin. oke. Jadi nggak ada ceritanya, kebanyakan akan lu yang ngambil, lu yang Iya. harus tahu takarannya. Betul. Kecuali disajikan. Sebisa mungkin habiskan. Betul. Kalau walaupun itu membutuhkan waktu lebih, misalkan break dulu. Break dulu, Tapi tahan dulu ya. ya karena yang diingatkan adalah Ya. coba lihat orang di luar sana banyak yang nggak bisa makan. Kalau zaman dulu suka digosipin nasinya nangis. Nah, itu. Gosip itu Gosip ya. lagi. Iya. kan? Apa alasan utamamu pastor mengingatkan kita menghabiskan makanan? Paus ya. Paus. Ya paus. Maaf. Kalau saya nggak bakal pasti Iya. habis. Enggak usah diingetin Ini kan sama. pesan orang tua sebenarnya. Ya. Pesan-pesan orang tua kita kan. Kalau tadi betul ya kata Sony, kata Nodi juga, kita harus habiskan apa yang kita ambil nasi. Tanggung jawab. Nah,
Tapi memang di beberapa kultur ada juga katakan kita sisain sedikit. Ya, Iya, iya. untuk Buat nenek menghormati. moyang katanya. Waduh. Kadang-kadang kan ada yang gitu juga kan. Ini juga biasanya kalau di culture Tiongkok ya, kadang kalau lu nasinya dihabisin, dianggapnya tamcia, ya kan? Tamcia tuh, iya. tamcia. Tamcia itu maruk. Serak. Gitu. Oh, Jadi lu itu. mesti sisain sedikit biar itu tanda bahwa oke lu selesai. Kalau enggak lu dihabisin, dia nambahin lagi. Kalau kita gitu. bertamu Iya, gitu. iya. Culture ya. Karena ini mungkin kita ada orang bicara. nanya kan di culture saya kan kayak gitu. Tapi iya. memang kalau misalnya secara ya katakanlah praktis gitu kan. Pernah kan ada video yang viral tentang satu butir nasi dihitung berapa Ya, gitu ya, ya, kan. ya. Nah, kerugian. Oh, iya. Itu kalau kita pikir ya juga gitu ya. Dalam sehari itu berapa sih yang terbuang? Iya, Kalau iya. bisa dipakai untuk orang lain sebenarnya kita berikan atau banyak orang yang susah makan gitu kan. Kalau kita susah kenyang sih ya. Itu jadi bisa dapat sebenarnya. Itu. Makanya saya ingat kalau makan bersama gitu para pastor gitu ya. Pesan gitu kan, pesan. Ini habis nggak, tenang aja, ada siung gitu kan. Jadi bukannya tong sampah, cuman kayak pelimpahan gitu. TPA, Pak. Alasan gue konsisten gitu ya. TPA. Karena gitu, kalau makan bareng pasti gitu. Tempat Iya. pembuangan akhir. Ada siung, tenang aja gitu. Tenang aja gitu. Tapi memang di biara pun kita selalu dikasih tahu gitu. Kalau kita pesta pas ulang tahun gitu kan, makanan kan lebih Berlimpah. berlimpah. Iya, Nah, beda dengan hari biasa gitu ya. dan itu selalu diingetin gitu kan. Kalau makan tahu diri gitu ya. Jangan ngambil pindahkan apa namanya gunung gitu kan. Iya. Kalau ngambilnya dikit mau. Walaupun Nah, memang terus ditukar. memang habis gitu, tapi yang lain kebagian. Iya. Gitu. Apalagi kalau terbuang gitu kan. Nah, itu, Karena kita lihat banyak sekali sampah makanan atau restoran gitu Betul. kan. Itu kan ya bagi kita masih banyak orang yang sulit Iya. banget loh. Makanya gue kalau misalkan makan-makan ya, saya lebih prefer gini. Pesan cukup dulu, kalau kurang nambah. Nah, itu betul. Daripada mesen langsung banyak, Nah. wah ternyata Terus nggak nggak habis. habis. Iya, Itu baru- beban loh ngabisin Betul. makanan enak tuh. Enggak sih kalau gua mah bungkus. Oke, lu nggak habis, Mas. Tolong dibungkus. Bungkus. Saya juga kalau ke stasi gitu ya, bawa plastik memang di tas itu. Oh, jaga-jaga. Oleh-oleh buat yang di rumah, buat di pastoran Oh, gitu. jaga-jaga. Ini mungkin termasuk untuk kesehatan ya di satu sisi ini juga bisa diingatkan. Iya. Tapi ini pesan buat mama saya sebenarnya. Mama saya itu kalau saya main ke rumah mama Iya. ya, kan udah beda rumah nih. Iya. Si mama itu kalau saya datang malam, mama itu selalu punya mental kesian anak saya. Oke. Udah makan belum? Kalau saya pulang kalimatnya bukan makan dulu, Dek. Dek habisin nasi. Oke, Habisin habis nasi. nasi. Oke, nasinya only. Nasi. Enggak, jadi artinya lu makan, tuh ada nasi habisin, Habisin, karena gitu, sense ya. orang tua tuh kayak yang jangan sampai anak gua kelaparan gitu. Betul. Ya, betul. Jadi konteksnya habisin pas gue lihat rice cooker, masih penuh, Ma. penuh, Masa habisin, habisin? iya. Padahal si mama konteksnya adalah bukan kasihan sama suami, memang banget tapi karunya. Banget ada. Aduh, Emang pasti khawatir ada terus nih. gini. Dari kecil sampai dewasa masih gitu Masih ya. Masih. habisin gitu. Habisin Tapi nasi. intinya kan pesannya itu tadi. Iya. Jangan lupa makan, makan secukupnya. Nih ada buat kamu gitu. Tapi kan dengan mengunjungi orang tua begitu, juga ini masuk ke pesan yang ketiga nih. Apa tuh? Meluangkan waktu bersama keluarga. Woi, ngaca. Lu, Ini bener ya, gua mah karena tiap hari menyokap. karena ini pesan Paus tadi sama tanggal 21 Desember juga bahwa kita tuh harus mengutamakan hal-hal yang berrelasi sosial. Gosip tadi kan bisa merusak relasi sosial Oh, iya, benar. dengan relasi keluarga. Nah, lebih baik kita meluangkan waktu berjumpa dengan orang tua atau kakek nenek, bahkan itu dikatakan. Oh, disebutkan di Iya, kakek yang ini. lansia itu kita harus kunjungi. Gitu. Mungkin mereka dalam kehidupannya merasa kesepian, membutuhkan perhatian dan sebagainya. Nah, ini gerakan baru, kita kunjungilah mereka. Ya, jadi minimal kalau yang udah kakek neneknya sudah tidak ada, Ya. yang sudah meninggal, bisa main ke panti jompo, boleh Iya, loh. Iya, iya. mereka berjompo karena banyak sekali orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Betul. Nggak melulu duit ya, Mo. Betul, nggak perlu duit. Betul, kunjungan, Ya, hadir. kita Hadir. kunjungi aja udah senang. Tuh. Dan ini mungkin diingatkan juga bahwa kita yang terbiasa Senin Jumat aktivitas bekerja, Sabtu juga kan? Sabtu kadang, Minggu juga sering, ya. Wah, parah. Parah, iya. Maksudnya Ya kan dia kerjanya minggu. Iya, iya. Hari dinas. Weekend, pekerja weekend. Kerja weekend. Jadi maksudnya kadang yang suka terlupakan adalah anak misalkan. Iya. Ada kita pernah ngebahas sama siapa James. Ya. Ada Ya. anak ternyata di usia tertentu butuh itu hadir bukan hanya kata-kata. Nah. Jadi luangkan waktu bersama keluarga, apalagi putra-putri masih kecil Iya, mungkin betul. harus selalu merelakan melepaskan kerjaan untuk Betul. hadir untuk Iya. keluarga. Kita pernah bahas juga sama pendeta Yeri waktu itu, Yeri Yes. Martina Ayah hadir. Sarani, ayah hadir Iya. katanya gitu ya. Penting Jadi banget. ya mudah-mudahan sih kalau misalkan ini lihat pesan ini ya kayaknya masih mudah ya untuk Iya. diaplikasikan. Kecuali memang gimana mau kalau kondisinya memang ada orang tua yang kondisi ekonominya dia harus double job segala macam. Dulu juga mungkin kita pernah bahas dikit-dikit ya. Mana yang harus dikedepankan? Bertemu keluarga atau menghidupi keluarga pada akhirnya, Mo? Itu memang bagaimanapun tergantung konteksnya. Ya. Prinsipnya memang harus seimbang.
Yang sulit itu kan menyeimbangkan. Iya. Kita cari uang juga untuk keluarga, bentuk cinta kita pada keluarga gitu kan. Tapi juga bagaimanapun perhatian sederhana itu selalu kita rindukan secara manusiawi gitu kan. Dan memang bagaimanapun juga ya jangan over lah gitu mencari uang dan sebagainya. Ya kita pun percaya dalam iman yang kita cari itu pasti cukup buat kita gitu kan. Tapi kan cinta kasih ini sepertinya memang tidak bisa kita cari gitu kan. Kita berikan, kita bangun, kita biasakan gitu kan. Memang ya seperti abang-abang ini kan sangat sekali pekerja tuh tidak mengenal waktu gitu. Kita kerja nggak kenal waktu 25 jam per hari gitu Lebih kan. sejam Oh kelebihan. 24 sekarang 24 jam. 25 8 lah. 25 Hari ke-8 Nah bagaimanapun dari juga, mana? itu bentuk cinta berarti kan. Iya, betul, bentuk sebenarnya. perhatian kita. Iya. Kadang kita khawatir nanti bagaimana kesejahteraan keluarga dan sebagainya. Betul. Tapi ini gimana bulan depan? bagaimanapun cinta itu harus ada waktunya gitu kan. Gak usah Berimbangnya dicari, itu ya. waktunya udah ada. Bagaimana kita berikan itu. Korbankanlah sedikit yang menjadi kekhawatiran kita itu. Karena ingat sebenarnya dalam hidup tuh ada prioritas ya Betul. sebenarnya kan. Iya. Nah kalau kita prioritas pekerjaan, hati-hati bisa jadi yang dikorbankan keluarga. Ya. Betul. Nah sekarang prioritas hidup kita apa nih? Kalau keluarga ya Ya. kita harus selalu merelakan sedikit pekerjaan berarti pada Apalagi udah sibuk kerja, keluarga terbengkalai, aduh. Semoga mentingin tidak. Nah. gaya hidup. Jadi belanja yang nggak butuh Nah, itu Wah, itu masuk pesan yang keempat Pesan nih. keempat. Belanja barang sesuai kebutuhan. Aduh banyak yang kena. lagi ini. check out apa itu? Enggak. Aku nggak ada kuota. Nggak ada lagi ada. Enggak. Tapi kalau yang Romo Yung kayaknya udah 99 plus. Keranjangnya. Iya. Dan semoga toko makanan Cemilan. Snack. belanja barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan berarti. Nah, kan Apa saya yang- butuh mau katanya. Ingin kali. Nah, Kita harus Saya membedakan butuh tadi ya. iPhone mau. Ayo. Need and desire itu kan. Ya. Mana yang butuh kita, mana yang keinginan gitu kan. Sebenarnya zaman sekarang simple, kita lebih tahu sih ya mana yang menjadi kebutuhan gitu Perlu kan, atau hal-hal yang memang. Tapi karena juga pertanyaan ini kan butuh demi, ini yang sulit itu iya, kan. iya, iya. Ini butuh demi ya saya bisa berkumpul dengan orang-orang gengsi tadi kan. Iya benar. tapi biasanya itu pembenaran ya, Mo ya. Kalau gitu kan Pembenaran, jadinya. iya. Kalau butuh kan ya kebutuhan manusia aja cukup sebenarnya. Ada teman kan. saya dia pakai barang branded semua. Kenapa? Karena ini bikin orang jadi nggak akan nawar katanya gitu ya. Oh, kalau ngasih Maksudnya harga. kalau ketemu klien, Oh, ketemu oke, segala oke. macam betul. orang jadi segan. Ya, Iya. marketing misalnya Marketing gitu ya. misalkan ya. Oke, cuman kalau misalkan ngobrolin begitu masuknya kebutuhan kah? Atau Ya tergantung tadi ya, pendapatannya dia sesuai nggak dengan Ah, iya, pengeluaran. sesuai sih kayaknya. Dan Iya. dampak keluarganya juga Iya. jadi ini nggak, jangan dia branded tapi Jadi keluarganya hedon, hal yang cuma makan nasi aking gitu kan, itu nasi aking. Nasi aking. Masih ada zaman sekarang ya? Nasi aking. ya berarti kan itu sudah tidak tepat gitu. Lebih mudah sekarang sebenarnya, dan itu kan yang dibudayakan terus ke kita sekarang kan. Ya. Mana yang butuh, mana yang enggak gitu. Karena tadi online shop dan sebagainya kan mempermudah kita akses segala rupa gitu kan. Ya kadang-kadang bagaimanapun juga kita nggak butuh pun tiba-tiba muncul lagi scroll media sosial gitu kan. Dan memang kayaknya saya butuh ini memang gitu ya betul. gitu. kalau enggak yang bikin nggak butuh jadi butuh Ah. itu adalah mumpung diskon. Nah, Nah, bener itu. nanti kalau bulan depan belum tentu. Baru lagi Betul. Iya kan? Makanya promo tanggal itu harusnya di seringin. Sama aja justru saya lagi cek gitu, ada kaos gitu kan. Ini mumpung ada yang gede ukurannya. Nah, kita kan susah ya. Nanti habis Iya, iya. ukurannya, Nah, susah. kita susah, Iya, iya. betul. Butuh juga. Tapi kalau dihitung-hitung nggak juga sih butuh, tapi Iya. mumpung gitu ya. Mumpung. Nah, ini kan susah lawan Nah, nih. itu makanya kita perlu bagaimana ajre kontra gitu ya. Ya, itu? ajre kontra itu jadi kita benar-benar melawan apa yang menjadi keinginan kita. Oh, ajre Gitu. kontra. Ya kita coba bagaimana melatih diri sebagai bentuk latihan rohani sebenarnya. Oh. Apa yang hal kita inginkan dan apa kita terus telusuri, ini benar nggak sih gitu kan. Sampai akhirnya kita ya mungkin katakanlah bosan untuk menelusuri itu. Kayaknya ini bukan deh gitu. Iya, iya. Bukan kebutuhan saya memang. Atau bahkan sebenarnya manusia itu kan selalu butuh pembenaran ya. Iya. Kadang common sense kita tuh udah ngejawab kok. Common sense gitu ya, Iya. kayak gue MC ngapain gue beli drone? Nah, iya, iya, Nggak akan iya. kepake kan Iya, buat betul. profesi gue, tapi Cuma kayaknya pengen, nah itu tuh. Gue tuh belajar hal baru. Kita, kita common sense kita sebenarnya udah tahu ini mah bukan. Iya, iya, Tapi iya. itu dia manusia kan Bagaimana punya melatih diri greedy tadi, ya. dan apa tuh hasrat Betul. pengen mengkonsumsinya. Mungkin ini bisa diperluas lagi pada akhirnya dengan bahasan pola manajemen
pengelolaan keuangan Ya. keluarga. Ya. Harus ada yang jadi rem Ya. dalam keluarga, Bagaimana? entah itu Ya, suami atau ya, istri ya. misalkan. Ya. Konsisten pada plan gitu kan. Ya. Kalau kita memplan sesuatu ya udah konsisten aja. Dan kalau memang Anda berpikiran bahwa untuk penghasilan kasih ke istri semua, hati-hati. Lihat dulu keranjang Shopee istrimu. Oke. Kalau udah 99 plus, jangan sekali-kali Jangan, Anda. jangan. Karena pola pengelolaan keuangan ini beda-beda nih. Ya, betul. Ada yang cocoknya diserahin semua ke istri, ada. Ya. Ada yang cocoknya masing-masing. Betul. Terus punya tabungan bersama. Ya. Nah, ini bisa jadi bahasan sendiri nih, pola pengaturan ekonomi. Dan juga Ya. biasakan ini ada tips and trick sih biasanya. Ya. Kalau lu pengen beli barang tertentu, katanya tahan dulu 2-3 hari, kalau Ya. perlu sampai seminggu. Betul. Kepikiran nggak? Ya. Gitu. Udah habis gimana? Habis ya udah, Ya. berarti kan bukan jodoh lu, Oke. udah gitu aja. Gitu. Katanya ukurannya gede nih, mumpung gede, susah nyarinya nanti. Susah gitu. nyari, Nah, betul. kan? Nanti aku share ya linknya yang Oh, gede-gede siap. ke Ya, meja ke curhat meja berdua nih. gitu. Asik banget nih Soalnya ngobrol. sampai 7XL ada mau. Nah ini benar kan? Pastor Fabi itu ya, pernah ngajar di kelas itu, dia mencoba membuka pikiran para frater gitu ya. Kalau kamu masuk ke mall, apa yang kamu lihat di situ sebenarnya? Dia belajar waktu itu tentang metafisika. Oke. Metafisika. Gitu. Ada yang menjawab tentang apa namanya misalkan kemewahan. Gitu. Ada yang bicara tentang apa kalau masuk mall tuh apa? Oh, modernitas gitu kan. Oke. Macam-macam lah gitu kan. Tetapi rupanya jawabannya itu yang paling apa ya? Paling dalam itu adalah tentang desire gitu ya. Ketika kita masuk sesuatu itu yang dijual tuh apa? Hasrat rupanya di situ kan. Gengsi. Nah, orang butuh nggak butuh semua disediakan di situ, gitu kan, dipampangkan gitu. Nah, bagaimana kita melihat kita benar-benar nggak sih orang yang bisa melatih diri secara rohani, menahan diri atau bisa. tidak? Wow, makanya para Gitu. frater sering main ke mall ya, Ya, para frater nggak punya pastor uang, gitu. Iya, Kalau itu frater cobaan masuk ke sana kan, nggak apa-apa, tahan godaan. Bang Godaan karena nggak ada duitnya. Nggak ada duit. Yang penting ngerasain AC. Iya, 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 adem. Pulang kuliah kan panas, jalan kaki kan, AC adem gitu ya, ngeliat orang. iya, iya. Beberapa pasangan tuh pakai sistem ini tahu, pos budget. Oke. Itu tuh cocok. Misalkan budget Budgeting, bulan ini ya. belanja segini ya. Iya. Kalau habis berarti lu jangan belanja lagi Oke. sampai bulan depan. Ya. Itu ada tuh yang sistem gitu juga. Jadi bayar cicilan rumah, cicilan mobil, motor, bla bla, Ya. sama belanja. Nah, belanja ini nih Ya. yang sering cepat habis. Nah itulah artinya bagaimana kita melatih diri Iya, akhirnya. iya, Hal yang benar-benar. mudah sekarang sih sebenarnya. hal Ada itu. juga cara yang gampang banyak diterapkan. Suami istri sering gandengan tangan. Oh supaya kalau Kalau mau Mau belok masuk toko ditarik. tarik, Iya, gitu. benar. tarik. Oke. Mah jangan tarik ini toilet. Oh ya udah Oke, oke. boleh. Daripada belanja yang nggak jelas, ya. lebih baik kan lebih berguna kalau kita membantu orang-orang yang membutuhkan Ya. katanya. Wah, ini masih buat saya pribadi masih mau terus terang ya. Ya. Not ya, gua itu masih picky loh. Ya, betul. Dan gua masih menilai based on POV gua gitu. Oke. Ini Begitu, tapi karunya. ini kayaknya tukang tipu. Gua masih Oke, judgmental. iya, Padahal kadang. belum tentu kan? Belum tentu. Oh, ini mah ini gua sering lihat nih, ini mah kemarin ada di perempatan ini kayaknya ini. Nah, gua masih sering judgmental. Iya. Jangan-jangan nanti dia minta-minta di pinggir Iya. motornya lebih bagus dari gua. Ditambah ada liputan beberapa bahwa orang-orang memanfaatkan momen ini bahwa sebenarnya dia berkecukupan. Betul. Tapi cara dia Atau itu mungkin mata pencahariannya. mata pencaharian gitu. Mau apa yang harus disiapkan utama mentalnya untuk membantu orang yang berkekurangan? Itu siapa sih yang layak kategori orang yang berkekuranganmu? Ya, di gereja itu ada yang disebut dengan orang-orang KLMTD, kecil, miskin, lemah, tersingkir dan difabel. Oke. Itu kan secara kategori udah jelas. Oke. Yang kecil seperti apa, orang-orang yang tidak Kecil sih, dipandang. gua besar. Iya, kecil. Dibanding Apa? Kesini maaf, ini minta berkat. ada yang lemah gitu ya. Lemah secara sosial itu kan bisa lemah secara fisik dan sebagainya. Atau juga lemah dilemahkan. Oh, iya, gitu iya, kan iya. secara sosial. Ekonomi. Yang tersingkir ya jelas ya korban-korban dari ya Bencana kaitan dengan hidup alam. sosial Iya, iya, sebenarnya iya, gitu iya, kan. iya. Dan juga tersingkir Difabel. difabel gitu kan. Nah, memang inilah orang-orang yang oleh gereja menjadi sasaran bagaimana kita bisa bukan pertama-tama bahwa kita mau memamerkan atau ini bentuk kewajiban gitu ya. Bukan tentang kewajiban, tapi bagaimana ini bentuk kamu sebagai seorang manusia melihat ada manusia lain yang membutuhkan kamu. Gitu kan. Bukan lebih dalam dari kewajiban sebenarnya. Tetapi bagaimana itu bentuk manusiawi. Ya. Gitu kan. Nah, kemarin itu kami jalan ke Purwokerto. Oke. Lagi Oh, makan di iya. rumah makan nih ya. Puerto Iya. Rico. Makan, saya ada Pak Sujuju di situ. Oke. Terkenal Pak Sujuju kan? Kenal ya. Kenal. Ada anak-anak gitu ya, jualan Keripik. snack-snack gitu. Oh, gue Oke. tahu kayaknya restorannya tahu ya. Yang berbau cahaya kan. makan yamin. Kok tahu ya? Lo kan bokap gue orang sono. Jadi kalau gue main ke Purwokerto, mungkin kemarin kalau ke Purwokerto mungkin ketemu sama saudara gue juga. Umat yang di sono bisa itu. jadi. Nah, kan. ada dua orang gitu kan, ke saya gitu kan. Sama.
Om beli om gitu ya gitu kan. Saya bilang nih yang mau beli itu yang gitu. Waktu itu Pak Suju kan datang ke Pak Suju. Ini berapa harganya Pak Suju kan? Berapa harganya gitu kan, kata anak-anak gitu katanya ini satunya 12.500 gitu kan, kalau dua masih sama 25 harganya. sama ya, Masih sama harganya. Pas Suju bilang nggak mau saya mah, maunya 50.000. Bingung mereka kan, nggak bisa om gitu. Nggak bisa. Adek, gemes. Nah, kita ajarin hitung-hitungan gitu kan. Kalau satu 12,5, 25.000. Ini mau dibeli satu 25.000. Nggak bisa 20.000 dapat dua katanya kan. Ini maunya 50.000 kata Pak Suju gitu kan. Kalau nggak mau sambil jadi, galak gitu mereka ya. tuh bingung gitu mulai itu kan. Saya bilang terima. Mumpung baik terima aja. Diterima 50.000 gitu kan. Nah ini kan jadi kamu uangnya lebih banyak. Ditanya mau buat beli apa gitu kan ini. Oh buat beli buku gini. Bener ya gitu ya. Bener om katanya. Ya udah nih kasih gitu kan. Di mobil itu kita ngobrol gitu kan. Pas itu tuh bilang yang penting udah kasih aja gitu ya. Ini bentuk bagaimana kita makan enak nih gitu kan. Ada orang walaupun kondisi atau motivasinya apapun, dia pasti lebih di bawah daripada kita. Bagaimanapun juga. Maupun motivasinya atau dan sebagainya, yang penting udah kita berikan saja. Ini pun memang yang diajarkan memang dalam ajaran Kristen itu kita berikan gitu kan. Memang gitu ya. Berikan bawal. Berikan bawal. Arsik tadi ya. Balik Bawal lagi. persembahan. Berikan saja gitu ya. Berikan gitu. Memang tadi betul. Kita nih kadang negative thinking gitu ya. Kita ini dimanfaatkan dan sebagainya. Tapi buat diri kita gitu ya, buat diri kita yang memberikan itu menjadi sebuah kebaikan loh. Bagaimanapun juga. Nah kalau saya sih lihat POV lain, jadi maksudnya kan kita juga kadang ada ya maksudnya curiganya kayak Sony dan lain sebagainya. Tapi ketika memang kita rela akhirnya pada akhirnya untuk ngelepasin duit, udah gimana nantilah, bohong mah urusan dia sama Tuhan, misalkan gitu ya. Maaf kadang itu duit yang keluar balik lagi bawa teman-temannya mau. Nah kan ini yang kita bukan jadi kita harapkan ya. Cuman maksudnya kalau memang kita tulus intinya mah gitu ya nggak akan kemana kok uangnya. Betul. Dan juga bisa kita memberikan. Ini saya pernah lihat ada om saya gitu ya. Kita makan bareng nih. Ada yang ngemis gitu kan. Gak dikasih uang. Dibeliin makanannya. Bener. Makan di situ. Di satu meja itu kan bilang ke pelayannya, layani mereka pesan apa nanti bayar kita. Jadi benar-benar makan diberikan, bukan disetor. Kan nggak mungkin disetor bakso gitu kan. Dapat ini om gitu kan. Dapat gitu ya. Udah dingin gitu kan. Jadi tetap memanusiakan manusianya. Caranya banyak ternyata. Membantu katanya kan jelas bantu orang yang berkekurangan. Kondisinya berkekurangan. Bagaimanapun mereka ada situasi mereka yang berkekurangan itu. Mungkin dengan dia memanfaatkan kita terus berikan kebaikan, suatu ketika pasti ada kliknya, dia sadar, oh saya udah memanfaatkan orang yang baik. Nah, mudah-mudahan itu mah udah urusan Tuhan dan dirinya. Kan itu juga ada firman Tuhan juga ya, kayak kemana kau saat aku tidak memiliki pakaian kau tidak memberi aku baju, saat aku lapar kau tidak memberiku makanan. Kalau ayat bagian apa dia lah. Itu lupa juga sih. KBP. Cuman ya, itu kan kalau misalkan kita takut ya berprasangka buruk, misalnya ini mah kayaknya nggak bener. Kalau mau jalur yang bener banyak. Betul. Banyak para suster yang megang panti asuhan, balai pengobatan dan lain sebagainya. Itu kan bisa salah satu bentuknya ke sana donasi. Kolektor juga bisa jadi media untuk. Dan kita kan bisa juga jadi fasilitator buat orang lain. Ini orang-orang punya banyak dana nih. Kita bantu mereka supaya menyalurkan itu. Kita cari. Itu kan bentuk pelayanan kita juga bantu orang lain. Kayak get member ya. Saya mau nyumbang ke sana. Mau ikutan nggak? Soal mau ikutan nggak? Gitu. Mau saya tinggal satu download lagi nih, mau nggak? Jauh. Saya nyari satu lagi download. Berapa buat di Medan? Berapa? Ya, banyak hal untuk kita bisa lakukan kebaikan. Lebih banyak peluang melakukan kebaikan daripada kejahatan. Gitu kan. Dan mengikhlaskan ini yang jadi PR ya. Karena kalau saya pribadi sih ini bukan menunjukkan pernah melakukan kebaikan. Tidak. Saya mah bener based on insting. Jadi misalkan waktu itu aja random ya. Baru beli makanan, buat cemilan di rumah nih nyetok set. Lagi naik mobil lewat, aduh ada satu keluarga pakai gerobak gitu. Berhenti kasih misalkan. Saya mah masih mengandalkan itu mau. Jadi yang menurut mirip. Jadi masih mengandalkan yang ini butuh nih. Betul. Ada yang datang, gue paling sering nolak, aduh punten bisa tukang bersihin jendela mobil. Dong, itu jelas. Karena ada kekhawatiran sendiri bisa merusak atau apa. Jadi tidak efektif gitu kan. Nah itu tuh masih dengan penilaian sendiri aja. Itu yang harus dilatih berarti. Dilatih. Sama pengamen sih sound kalau gue. Pengamen. Nah gue juga masih pilih yang gak jelas. Yang gak jelas. Jadi cuman lo nyanyi gue suara dua, ayo gue bisa gitu ya. Diskusi dulu ya. Pengen suara dua. Ya itu, cuman kan ya kita kan nggak bisa melulu nyalahin kondisi ya. Apalagi kalau misalkan kayak ya kita pun belum pernah ada di situasi kayak mereka, betul, gitu. Sepakat. Jadi jangan nyalahin
mereka juga kalau misalkan memang mereka berjuangnya dengan cara seperti itu. Tapi paling sering tahu nggak ada pengamen yang paling sering kita kasih? Apa? Nyanyi lagu rohani. Oh iya. Ini Cibadak 5.000. Di Cibadak kan sering itu kan. Makanya mereka tampil di stand up comedy dan bilang orang Kristen itu baik-baik. Baik-baik ada tuh Gua cuman tinggal nyanyi lagu rohani mereka kasih goceng cepat katanya. Karena kita berpikir, ini Kristen juga nih. Sama saudara seiman. Cuma lepas hijab. Tapi kan yang penting kebaikannya itu. Betul, nggak bisa nyalahin mereka. Makanya di Cibadak rata-rata dari ujung ke ujung lagu rohani. Betul. Itu udah di bawah pengaruh babi biasa. Kita kasih tuh. Wah, babi rohani banyak. Pas gitu kan. Maaf kalau Cibadak wilayah kekuasaan beliau. Iya benar, Bakut sana mah. Emang udah di setting gitu ya, Jadi lagu rohani. mungkin beliau yang mengajari lagu rohaninya tersebut gitu. Nyokap gua tuh waktu itu, Dek, lagu rohani. Iya mah benar. Kasih 5.000. Oke. Biasanya jadi begitu saudara-saudari ya. Triknya. Lagu rohani. Aduh, oke. Bantu orang yang kekurangan. Ini harapannya bukan hanya kita ke orang lain, siapa tahu kita juga berkebutuhan. Kita membutuhkan sesuatu dan kita enggan malu untuk meminta. Kalau itu akan berbalik yang udah dibilang tadi, ternyata berkat Tuhan. Ini nih mungkin dulu yang rezekinya saat kita butuh bantuan. Oke, berhenti menyalahkan orang lain. Aduh, ini nih PR. Bagaimana orang mengontrol diri sendiri dan mengontrol keadaan. Karena kan ini ya, yang gue pernah pelajarin adalah kita nggak bisa mengontrol apa yang datang, yang bisa kita kontrol merespon itu, hal itu betul. Gitu loh. Kita kembali ke kasus Sintayong. Nyalahin nggak lo? Enggak sih gue. Soalnya kan gue lebih suka Suntayang. Suntayang. Aduh, random ya, nggak Suntayang gitu, nggak kebaca gitu. Didn't see it coming. Jadi kenapa emang kemarin se-Indonesia semua nyalahin Erick Thohir. Betul. Semua nyalahin PSSI. Semua nyalahin ini ada apa mafia bola dan lain sebagainya. Nah ini kan banyak blaming ya. Blaming dalam artian apalagi memang kalau kita lihat di media sosial sekarang begitu ada kejadian apa, banyak sekali komentar-komentar yang menjurusnya lebih ke blaming gitu, menyalahkan. Gimana Mo? Fenomenanya lagi seperti itu Mo sekarang? Karena memang manusia itu punya daya tafsir. Daya tafsir. Iya kan, setiap orang kan bisa menafsirkan sesuatu dan juga setiap orang itu bisa punya pertahanan diri. Nah, seringkali ada situasi yang tidak sesuai dengan harapan keinginan kita, yang kita salahkan itu adalah di luar diri kita. Itu kan sering gitu ya. Kita semua manusia pasti begitu, karena kita merasa bahwa kita mau aman, gitu kan. Ada suatu hal yang kita salahkan orang lain, gitu kan. Gue jatuh nih gitu kan, gue jatuh di tangga. Lu sih. Ini siapa sih yang bikin tangga kayak gini gitu kan. Harusnya tangga itu lebih enak ini kan gitu. Nah artinya kita seringkali tidak mau disalahkan, merasa diri lebih benar dan juga punya pertahanan diri tadi itu. Segala sesuatu kita salahkan kondisi dan situasinya. Berarti ini lebih ke personal ya Mo. Dalam artian masalah kita sendiri masing-masing pribadi ya. How untuk memperbaikinya nih? Nah kita perlu sungguh menyadari bahwa seringkali kita ini kan pasti hal-hal yang negatif karena menyalahkan sesuatu karena kita menjadi korban atau penderita gitu kan. Ya bagaimanapun banyak hal yang tidak bisa kita rancang gitu ya, yang mungkin katakan sebagai God's plan gitu kan. Atau bisa juga mungkin kecelakaan gitu ya. Bukan direncanakan sebagainya, ada pilihan yang salah dari beberapa pihak, itu menjadi kita yang korbannya gitu. Seringkali kita gara-gara lu sih gitu kan. Kenapa lu gemuk misalnya gitu kan, gara-gara apa? Gua gara-gara bini gua masak mulu. Nah, itu kan nyalakan. Habisin nasi. Habisin nasi. Mama lu ya habisin kan. Nasi. Kayak gua udah ada siung gitu mata. Nyalain teman-teman yang lain. Artinya kita menyalahkan hal-hal yang di luar diri kita, gitu kan. Itu sifat defense-nya kita. Defense kita sebagai manusia. Nah, bagaimanapun kalau dalam pengalaman hidup rohani ataupun pengalaman hidup yang lebih kompleks itu ya, mengalami kejatuhan, kita nggak usah menyalahkan orang lain. Capek nyalain orang lain, lebih baik kita membangun lagi untuk supaya bisa bangkit gitu kan. Gak apa-apa kita jatuh tapi tahu caranya bangkit gitu kan. Apakah ini berarti lanjutannya adalah harus siap selalu minta maaf untuk sebuah kesalahan? Ya, meminta maaf. Ini lanjut ya. Lanjut ini. Bukan. Ini maksudnya setelah kita menyadari bahwa kita jangan melulu menyalahkan orang lain, kita juga harus turut dengan kalau gitu saya minta maaf. Itu berbesar hati untuk menyatakan kesalahan diri sendiri kan butuh hati yang besar gitu. Betul, dan ini memang nyambung ke yang poin berikutnya di mana bersahabat dengan mereka yang tidak sepaham. Seringkali kan lu mah gitu enggak dukung nih. Gara-gara lu gara-gara masukan gua gini. Dua-duanya
nih. Bener. Balik lagi tadi gue baru kepikiran bahwa yang selain minta maaf dan juga menyalahkan orang lain, karena ternyata orang itu punya sifat gengsi, tau. Ya. Dia malu kalau ternyata orang kalau dia salah, dia malu gitu. Tapi karena dia ingin menutupi rasa malunya, ya gue blaming akan mencari siapa yang paling relevan untuk disalahkan gitu. Ya, itu kan ada ya di istilah psikologis ada kan orang-orang yang NPD atau apa ya? NYPD, New York Police Department. Bukan. PSTD, Pencak Silat Tenaga Dasar. Enggak, benar, itu ada NPD itu PTSD. adalah narcissistic apa disorder aja gitu. Andrea tahu nih, anak Gen Z. Apa Andre? Jadi intinya lu orang dia tuh terlalu narsis untuk mengakui kesalahan orang lain, orang dia. Pokoknya mah yang salah orang lain aja. Gua bisa gini tuh gara-gara dia nggak dukung gua. Dan itu terkait dengan tadi gengsi tadi. Orang menjadi lebih narsis gitu kan. Kalau dijatuhkan harga dirinya, dia menjadi tidak terima. Dan ini kan dibentuk sekarang oleh media sosial. Gitu. Kita kan dibentuk gitu kan. Bagaimana image lu di dalam sosial. Gitu kan. Ada hal yang negatif dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari itu menjadi kebiasaan akhirnya. Gak mau image-nya jelek gitu kan. Gak mau dikomen gak bener gitu kan. Gak mau disalahkan dari situasi. Mungkin kita mengkorbankan orang lain gitu kan. Gak mau disalahin juga. Tetap dia yang salah. Nah itu kan. Berarti memang pertama mungkin melihat segala situasi ya. Pentingnya kita sorry kalau gue yang salah, tapi gue jelasin nih. Ini gini. Yuk kita cari masalahnya di mana gitu. Selalu membuka dengan berarti harus punya mental ini, Pominah. Maaf Bang Juri, maaf. Rendah hati. Itu lebih ke rendah diri. Gue bilang Pominah. Bang Juri lihat Sahili. Tapi betul juga kita tidak boleh terlalu rendah diri gitu ya. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya posisi diri kita. Gitu kan. Kalau memang benar katakan benar gitu kan. Kalau memang salah minta maaf. Gitu. Makanya lebih baik katanya minta maaf daripada minta izin. Kalau minta izin susah banget. Gitu kan. Minta maaf aja. Pengalaman ya? Bukan, Sony kemarin. Burung. Kalau gue burung minta izin. Gue minta izin aman-aman aja. Bukan, kalau Dodi bukan minta izin, nego. Lo boleh check out. Gue beli burung. Kalau Sony minta izin sulit. Gitu. Apalagi kalau udah kaitannya sama event yang ada dunia malam. Tapi kalau minta maaf bisa kan? Bisa. Rajin. Kemarin juga baru kayaknya minta maaf. Yang penting jangan nyalahin orang lain. Betul. Itu konsekuensi dari nyalahin alkohol kalau Sony mah biasanya. Itu juga ya sebenarnya. Gara-gara itu sih dia nggak sadar. Lupa. Gua sih. Nyalahin lu sih ngajak gua sih minum. Gua jadi bobo. Oke, itu kayak yang Nodi bilang tadi. Betul. Bisa merembet ke bersahabat dengan mereka yang tidak sepaham. Kalau kita ngomongin 2024 tahun politik Indonesia, itu polarisasinya terasa sekali. Bahkan sejak 10 tahun terakhir ini kerasa banget. Tidak sepaham itu menjadi sesuatu yang biasa bahkan. Jadi kayak normalisasi juga. Mau ini sulit. Bahkan ada di grup keluarga WA keluar. Out gara-gara beda pilihan. Ada yang left kesadaran, ada yang di-kick. Nah ini mau tidak sepaham ini dalam hal apa aja sih sebenarnya? Karena tidak sepaham dan beda pandangan itu kan umum sehari-hari. Kenapa kita harus menerima hal itu? Ada nggak porsi di mana ya udah biar beda, sepakat untuk tidak sepakat kan juga nggak apa-apa. Paham yang dimaksud dengan oleh Paus ini terkait dengan pesan perdamaian dunia sebenarnya. Bagaimana orang-orang itu seringkali karena salah paham atau tidak sepaham itu menjadi pertentangan yang besar. Orang jadi konflik. Sebenarnya kan ke situ. Mungkin kita beda paham gitu ya. Beda paham. Saya memahami misalkan saya enggak gitu. Dia enggak. Sesimpel ya. Kamu paham enggak gitu kan? Saya tim aduk, Romo tim enggak aduk bubur. Ini tim nambah. Tim nambah. Satu aduk satu enggak. Gua cobain dua-duanya. Harus gitu kan. Itu kan enggak sepaham tuh. Ya artinya ini dalam bentuk karena pesan perdamaian dunia tanggal 1 Januari itu kan Santa Maria Bunda Allah dalam gereja Katolik itu. Bukan pertama-tama tahun baru gitu ya. Dalam perayaan liturginya itu adalah tentang bagaimana Santa Maria Bunda Allah dan juga perdamaian dunia. Nah, pesan ini disampaikan Paus itu supaya orang tuh sadar kita memang sebagai manusia pasti punya banyak paham. Pasti berbeda, bahkan bertentangan. Tapi tadi kata Paus, bersahabat dengan mereka yang tidak sepaham. Itu bisa memperkaya pemahaman kita sebenarnya. Gitu kan. Kita kan misalkan sering debat dengan orang gitu kan. Tapi jangan sampai membenci pribadinya. Kita mungkin punya pemahaman berbeda gitu kan. Tapi kita tetap secara manusiawi, secara rohani kita tetap
mengasihi orangnya. Berarti kalau gitu juga menguatkan sisi empatinya juga. Betul, Maksudnya dalam artian gue pengen tahu POV lu kayak gimana. POV gue sih begini, POV lu begitu. Tujuannya pasti baik, Oke. Gua cek. Oh gitu. Semakin menyempurnakan apa yang menjadi pandangan kita. Rumusnya Om Bob Sadino tuh. Kalau kita bicara dengan orang lain, kosongkan dulu gelasnya. Kosongkan dulu gelasnya supaya bisa terisi. Bisa terisi dulu. Oke, betul. Tidak untuk setuju atau tidak, tapi dimengerti aja. Oh, sekarang gue mengerti kenapa lu pandangannya seperti ini. Karena gue mendengarkan. Betul. Listennya itu yang penting tuh. Oh, ngomong-ngomong tadi apa? Om Bob Sadino. Sejak kapan kawin sama tante lu? Dipanggil Om. Kalau manggil Mbak enggak. Jadi Om. Kalau gue bilang Pak, nanti dibilang sama nyokap gue. Iya benar juga. Karena sering kali gitu ya, saya ngobrol sama umat gitu, umat konsultasi gitu kan. Belum tentu yang disampaikan itu sesuai dengan pemahaman saya. Jadi bertentangan. Betul. Karena pengalaman hidupnya membuat dia memiliki pemahaman demikian gitu. Sebagai seorang imam kan, ya syukur-syukur bisa membantu meluruskan pemahaman. Epek disalahin. Sering disalahin. Imam baru sih Pastor ini belum punya pengalaman sih gitu. Pernah gitu. Waduh. Ya memang saya tidak pernah mengalami hidup berkeluarga sih gitu kan. Saya hanya menduga-duga gitu kan. Mana tahu dugaan saya tepat gitu. Ya memang kadang-kadang gitu, berbeda paham tapi kan semakin memperkaya kita juga gitu. Makanya tidak perlu kita bermusuhan karena perbedaan paham itu. Nah, ini memang kenapa perdamaian dunia seringkali pemahaman ini membentuk orang secara sosial itu jadi katakanlah ini punya paham begini, kita tentangkan dengan pemahaman yang begini. Nah, makanya kan pesan tentang perdamaian. Yuk kita damai gitu kan. Jangan karena pemahaman yang berbeda itu membuat manusiawi ini jadi korbannya. Sebenarnya kan itu. Dan ini juga berlaku tidak berarti yang lebih tua lebih tahu, yang pendidikannya lebih tinggi lebih tahu. Betul. Semuanya itu ya saat proses diskusinya itulah. Dan diskusi kan ada tekniknya ya. Jadi how to listen, lu dengerin dulu, lu punya pandangan apa, lu arguing sehat. Menurut gua enggak, gua punya data ini, ya diskusi sehat aja. Sekarang tuh yang lagi banyak diskusi nggak sehat itu di sosmed tentang agama. Capek. Emang Sarah nggak beres-beres tuh. Wah, itu kan kadang orang yang udah pemahamannya udah bener gitu ya. Ngapain sih debat kayak gitu? Bahkan sedihnya apa? Ada gitu statement yang main komen yang untung saya mah Katolik. Waduh. Wah. Untung saya mah Katolik bla 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 bla. Aduh, sedih deh baca dalam kayak gitu. Kehidupan pastoral pun sering gitu ya. Pastor yang senior gitu kan dengan pastor yang junior. Yang junior itu kan idealis, punya banyak pikiran. Kita bikin ini yang senior. Dan lebih baru bahkan pandangan barunya. Iya, yang senior katakan enggak gitu gini kan sering kali gitu. Tapi kalau kita mau saling mendengarkan gitu kan dalam kebijakan pastoral demi kebaikan umat, kita gabungkan. Tujuannya baik kok. Kita gabungkan. Oh, ini gini yang junior pun harus tahu gitu kan. Oh, dia udah pengalaman, udah tahu nih kalau ngambil salah gini bisa jadi salah. Atau yang itu juga, oh ini ide baru nih, ide bagus gitu. Karena tadi pemahaman setiap orang manusianya kepalanya berbeda. Termasuk dalam keluarga, orang tua dan anak. Ya, sering gini ya. Papa nggak tahu zaman sekarang itu udah nggak bisa Pak. Ini tuh gini. Masa? Iya. Mendidik anak itu sangat pengaruh. Orang tua kita sama kita sekarang mendidik anak itu beda sekali. Kalau kita masih ngalamin rotan atau sapu nyere nyere masih apa namanya itu ikat pinggang Waduh. Iya. Beberapa sih memang tapi membuat generasinya beda-beda, beda perlakuan. Kalau sekarang kita jadi orang tua punya anak, pasti akan beda perlakuannya. Betul. Ya ini berarti dalam semua bidang kehidupan ya. Ini tidak melulu tentang politik, praktis, tidak tentang kehidupan sosial, tapi yang lebih sehari-hari. Keluarga, adik kakak bahkan segala macam, dunia kerja, segala macam ya. Menarik ini. Ini baru nomor 7 loh guys. 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Kita rekap dulu ya. Punya komitmen selalu konsisten dan setia. Itu yang ke-8. 9 nih selalu bersandar dan berdoa kepada Tuhan. 10 gua suka nih. 10-nya apa? Selalu bergembira. Sarjana humor. Sarjana hiburan. SH. Sarjana SH. Oke, kita bahas punya komitmen selalu konsisten dan setia. Komitmen sesuatu yang mahal untuk orang. Sekarang sulit sekali berkomitmen, konsisten bahkan persisten juga sulit. Ini sifat dasar manusia nggak sih Mo, untuk orang tuh nggak punya komitmen. Ada orang bahkan takut komitmen dalam sebuah hubungan. Takut itu dasarnya apa sih Mo, nggak mau berkomitmen? Manusia selalu ingin bebas. Gitu. Wah, iya juga. Enak kan bebas tuh kan. Free gitu kan. Tadi kan minta maaf aja kan, bebas dulu. Baru minta maaf. Benar. Oh, menikmati ya Son sehari-hari ya. Bebas ya Son. Setiap manusia ingin bebas gitu kan. Sulit berkomitmen gitu kan.
Saya tuh selalu kalau misalkan memberikan homili perkawinan gitu kan, selalu membandingkan dengan banyak orang meragukan tentang kesetiaan zaman sekarang. Gitu ya. Banyak orang melihat banyak perceraian. Banyak orang juga melihat bahwa apa sih, ngapain sih harus diikat dalam satu komitmen perkawinan. Ini kalau konteks hidup perkawinan. Ya? Iya, ngapain? Ngapain sih pastor gitu kan capek-capek harus bergaul dan taat dan sebagainya gitu kan. Tapi kan di balik itu bahwa ada hal yang bermakna gitu. Kalau kita menjaga sesuatu nilai yang bagi kita baik tadi tentang kesetiaan, cinta kasih gitu kan, atau pengabdian diri, di balik itu kan ada buah-buah baik yang sebenarnya kita rasakan gitu kan. Nah, makanya yang paling sulit sebenarnya konsistennya ini. Orang berkomitmen gampang. Ya, janji aja. Janji, gitu. selesai. Konsisten ini yang susah. Gitu. Mau pastor, mau yang berkeluarga semua, sama manusiawi. Yang punya kerjaan sama yang baru mau kerja, sama yang udah pengalaman beda semua. Sama yang diet. Itu susah. Kan hari ini diet, besok coba lagi. Iya. Diet start tomorrow. Hari ini gagal, masih ada besok. Gitu. Itu Susah, yang sulit. Manusia tuh konsisten tuh sulit sekali. Tapi tadi bagaimana kita latihan secara rohani, gitu ya. Melatih konsisten itu memang yang paling mudah adalah lakukan terus. Nggak suka pun terus dilakukan. Konsisten dalam berdoa. Kita lagi merasa kering, nggak pengen berdoa gitu. Berdoa pun jenuh, tetap harus lakukan itu. Itu bentuk latihan. Terus challenge lakukan. gitu, Terus lakukan ya. Misalkan juga meditasi 10 menit dulu. Besok 20 menit enjoy. 30 menit besoknya udah nggak usah lah gitu kan. Tapi terus lakuin terus sampai bisa 1 jam bisa gitu kan. Karena Yesus kan berdoa katanya bisakah kamu berdoa 1 jam saja gitu kan. Itu kan sebenarnya melatih. Ada pesan di balik itu. Kita melatih. Bisa nggak sih 1 jam kamu bertahan gitu kan? Pasti bisa. Soalnya Charlie Van Houten udah bilang 1 jam saja. Tapi yang di 3 suara coy. Itu kan di depan Nissan. Oh iya benar. Ya tapi kan maksudnya gini loh. 1 jam saja berdoa gitu. Why not? Masa Ya sih? kan. Dari 24 jam yang gitu Tuhan kan. kasih ke lu gitu. Itu konsistensi. Berapa menit doa? Gue malam sekarang sih wajib ya, wajib. menjelang Malam, tidur tuh. Oke, Menjelang tidur gue pasti Bapak kami sama Salam Maria. Oh iya, oke. Tiap malam tuh paling gampang. Tapi kan ini kan belum Katolik coy. Itu Ngapain kan Salam Maria? Itu mah nggak ada air itu sini kan ya. Berkati lagi. Ngapain Salam Maria ya padahal ya. ada Kan selang. AKBP. Oh iya. Itu kan doa. Di AKBP Doa. ada Salam Maria ada. Doa. Oh doa. Doa saja. Gerakan hati. Gerakan hati. Tapi konsistensi kan. Konsistensi. Hati-hati Ujungnya konsistensi bisa berbuah baik. Iya. Mudah-mudahan. Konsistensi itu bisa berbuah baik. Lanjutkan. Karena gini menurut gue ya, Iya. doa yang gampang adalah doa yang sudah tersedia. Oke. Kalau lo merasa sulit ngomong apa Betul, ya, ya. atau apa yang diminta, kan Setuju. Tuhan sudah mengajarkan Iya. ada doa yang tinggal lu bacakan, Iya. tinggal lu pakai hati di sana. Doa gitu. Bapak kami. Doa Bapak kami. Yang ngajarin doa Salam Maria siapa? Tiap pulang sekolah. Oh, dulu. pulang sekolah. Ya. Kan saya sekolah Jangan Katolik. lupa novena depan Bunda Maria udah 2 kali iya, terkabul. betul. ya. Pengalaman rohani. Jadi Iya. memang sosok Bunda Maria dekat sekali sama Iya. Sony. Pengalaman Jadi nanti kalau Sony mau dibaptis jadi Katolik, mungkin namain nama Maria mungkin. Wah. Mario lah, Mario. Mario. Iya, Iya. berarti Luigi. Oke, berarti komitmen, konsisten dan setia. Iya. Ini juga masuk ke ranah pernikahan, terutama Betul. diingatkan dengan tadi Iya. fenomena orang bahkan tidak menikah, Iya. orang yang menikah cobaannya juga Iya, besar. betul. Paus mengarah ke sana ternyata Iya, ya, Mo, ya. Betul, dan selalu bersandar dan berdoa kepada Tuhan dan juga konsisten dan juga harus Bersandar. komitmen. Itu yang contoh tadi ya. Oh, iya. Contoh. jelas. Itu yang bilang tadi tahun jubileum supaya orang lebih dekat Dengan mendekatkan Tuhan, diri kepada mendekat Tuhan, kepada Tuhan. bersandar dan berdoa. Betul. Karena yang cuma diandelin ya cuma beliau lah. Betul. Ya. Tahun Beliau. pelepasan tadi ya Romo Ya, bilang ya. waktu pelepasan dan Tapi tidak pendamaian. berlaku pinjol ya. Enggak berlaku. bisa. Enggak bisa. Pinjol sama Ya, berlaku kelipatan mata juga elang. Enggak berlaku. Memang Paus bilang gitu kan bahwa terkait dengan tahun jubileum dan perdamaian dunia itu bahwa baiknya tiap negara itu ini secara global saling menghapus hutang itu gitu kan supaya kita ini tidak merasa memiliki sebuah katakanlah hal yang cenderung negatif gitu kan. Lu berhutang butuh sama gua gitu kan. Dan juga itu menjadi hal yang negatif akhirnya, perperangan dan kecanduan terhadap hutang itu. Berarti ini tuh nggak cuma masalah utang negara dan lain sebagainya, bukan ke sana ya, lebih Betul. ke yang pribadi. Betul. Kalau kita punya pernah menghutangkan seseorang, ngasih duit, masih kepahitan, lepasin udah gitu maksudnya. Tapi juga jangan jadi tenang aja tahun jubileum gitu kan. Tenang aja. Jubileum bro. Tenang aja, ada tahun hapuskan hutang gitu. Hapuskan. Wah, kalau nggak nunggu 25 tahun lagi. Mumpung Kejar kan? bro gitu. Nah. Dan gue kemarin baru nemu ini Not, ada biasa kita kan suka sharing-sharing gitu ya. Ada Andrew Schultz ini adalah komedian. Dia atheist.
Tapi kemarin gue nggak tahu, Cemil ya, Bapak Ibu umat kalau tahu, he's become a Christian. Wow. Dan dia sharing tentang ada apa? Ayat dari Yesaya, Fear not for I am with you. Coy, ini keren banget. Jadi ini menunjukkan bahwa lu selalu punya sosok yang diandalkan gitu. Saat kita nggak tahu kita bersandar, Tuhan apa sih yang Tuhan janjikan? Tuhan bilang jangan takut. Iya. Udah jelas itu, jangan takut, aku bersamamu. Wah, ini ayat ini coy. Ini mendapat banyak komentar bahwa ini powerful sekali gitu. Diambil dari Yesaya bahwa saat kita nggak tahu kita harus bersandar kemana, woi ingat lagi kita datangnya dari mana dan yang dia janjikan apa. Jangan takut. Jadi kadang berlaku buat gue nih, di bulan-bulan rawan tanpa job gitu ya. Seringkali kan kalau ya itu bisa. Bisa emang? Itu bisa. Oh bisa dilakukan kalau harganya cocok. Gak ada yang nggak dijual, ya kan? Cuman masalahnya gini nih, kadang kan sebagai manusia sisi kemanusiaannya, aduh gimana ya nih bulan-bulan ini nih. Khawatir. Tapi kadang tuh ada suara juga yang berbicara, aduh burung aja dikasih makan masa lu kagak. Nah gitu, ya kan? Terus udah gitu si suara ini tuh nambahin, kan ada Sony Bastian, tenang gitu. Bisa diutangin. Tahun jubileum. Bener, jubileum saya bangun usaha namanya Sony Finance. Sony Finance. Bantu. Iya, tapi 50% bunganya. Per hari. 2026 harus lunas dengan bunga. Ngeri ya? Ngeri. Serem. Oke, itu yang ke-9. Yang terakhir ini. Aduh, aku suka banget ini. Selalu bergembira. Wah, ada cerita apa? Kenapa Paus bilang gembira? Apakah dunia sedang bersedih atau gimana sih? Paus itu selalu mengungkapkan bahwa kita harus bersuka cita, gitu ya, harus bersuka cita. Karena itu kan bentuk ekspresi rohani. Orang bersuka cita gitu kan, tidak wajah kuburan, gitu kan, tidak pikiran negatif, tapi selalu bersuka cita, gitu. Bahkan dalam beberapa seruan Paus Franciscus itu selalu ujung-ujungnya adalah kamu harus rendah hati dan sukacita itu. Iya, itu sukacita. Itu penting sukacita itu, karena bagaimanapun selalu bergembira ini secara rohani itu bentuk bahwa kamu memang sungguh-sungguh orang beriman dan merasa dihibur dan bersyukur. Nah itu karena itu yang kita pernah bahas bahwa sukacita itu kan dia beda sama gembira atau bahagia. Betul, ya. Sukacita itu dalam kondisi apapun saya bisa merasakan. Keimanan itu akan teruji saat iman itu akan diuji saat kita sedang keadaan di bawah ya. Betul. Itu akan kelihatan kita masih bisa bersukacita apa enggak gitu. Dan kadangnya kalau lo lihat fenomena sekitar, pernah nggak sih Son kayak orang-orang sekitar lo tuh lebih kayak merasa terberkati ketika lu datang. Misalnya, contohnya lagi ngumpul, ada si Sony jadi seneng gitu. Padahal dia nggak tahu aja si Sony cuma bawa duit 2.000 perak buat parkir. Pengen gue pinjemin duit orang-orang di situ. Datang itu ada sampai 2.000 nggak? Iya. Bener. Dan gue masih punya pandangan bahagia itu diciptakan sih. Gak dicari. Karena kan kita yang akan merespon sesuatu yang datang dari luar, misalkan sedih saat orang tua, kemarin gue kehilangan bokap gitu. Tapi kalau gue memilih untuk hanyut dalam kesedihan ya akan sedih terus lagi. Valid. Tapi gue yang harus gue harus menciptakan. Oh berarti gue harus melihat sisi mana nih. Ya bahwa semua orang akan kembali ke Tuhan. Gue juga akan menyusul. Gue juga akan seperti itu nanti ya. Gue ciptakan lah yang membuat hati gue selalu bersyukur dan bersukacita. Banyak efek sampingnya rasanya kalau selalu bergembira ya. Tadi selain yang tadi ketika lu datang disambut. Yes. Yang kedua, ini mau juga sering kejadian. Ketika lu selalu bergembira, apapun kondisinya, orang tuh kayaknya percaya tuh hidup lu tuh mapan. Hidup lu tuh baik-baik aja, nggak pernah ada masalah. Lalu sering jadi tempat curhat. Padahal tanya hoe aing lo apa masalah. Tapi tadi kita berusaha gitu ya. Itu bagusnya kan, kita berusaha bagaimana keadaan kita berusaha membahagiakan orang lain juga. Karena ada buahnya nanti buat diri kita juga gitu kan. Makanya kalau kita kembali lagi kepada ajaran Jumat Agung sama Minggu Paskah gitu kan, nggak apa-apa kita terus merasakan penderitaan dan sebagainya, tapi kita selalu tahu gitu bahwa pasti akan ada momen-momen kebangkitan itu. Ada pengharapannya. Tapi tergantung kita suka cita atau enggak gitu kan. Dan ketika menderita oke nggak apa-apa gitu kan. Maka mungkin Yesus juga ketika memanggul salib mungkin dia tersenyum juga, kata yang gitu kan. Tersenyum juga. Bahkan ketika dia bangkit pun luka-lukanya pun tidak hilang, masih tetap ada. Tapi dia memberikan harapan gitu kan. Ini ada suatu hal yang lebih bermakna gitu kan daripada kamu terus pada penderitaan dan rasa tangis kehilangan itu. Berarti kalau misalkan ini mau nyinggung orang-orang yang suka agak lebay nih, ada masalah upload status dan lain sebagainya. Ini tuh udah nggak perlu banget ya? Nggak perlu, udah nggak zaman lah. Iya kan suka gitu ya. Aduh Tuhan meni sedih, diumbar begitu. Jadinya orang kepo, and then gosip, kan?
Balik lagi ke 10 tadi ya. Putar gitu. Sok ulangi dari yang pertama. Tapi hebat berarti 10 pesan ini hebat. Berkaitan nih. Sangat kehidupan sehari-hari banget gitu ya. Yang kita rasakan gitu ya. Ternyata memang begitulah. Sekarang orang kepo, orang pengen nyari perhatian, orang pengen nyari kayaknya tuh belas kasih. Belas kasih. Yang masalah gua gitu tuh harus dunia harus tahu. Dunia harus tahu bahwa gue sedang bersedih. Betul. Padahal kesedihan lu dinikmati oleh orang lain loh. Betul. Lu yang nggak ada kaitannya sama dunia dan mungkin tidak berdampak apapun. Yang menular itu adalah bahagia. Nah, kayak misalnya ketawa nih. Kok nggak nular sih? Nular dong, ya nular ya. Nggak tulus. Ketulusan yang menular. Ketulusan sukacita itu yang menular. Ketawa juga nular ya. 10 pesan paus yang mungkin ini dirangkum lagi oleh beberapa sumber ya. Orang hebat lah. Ini orang hebat nih. Kita nggak tahu siapa yang ngerangkum, cuman ini orang hebat luar biasa dan mudah-mudahan semakin karena pesannya positif, jadi kita bahas di Rumah Noni hari ini. Mudah-mudahan memberkati, mudah-mudahan bisa menjadi bekal juga buat kita. Atau Bapak Ibu Mati yang punya data itu ada kok dokumennya, boleh share. Karena kita ini adalah yang dirangkum ya, dirangkum oleh yang muda, oh ternyata ada. Betul, gitu. Tapi kalau malas mencari sumbernya nggak apa-apa kok. Nonton ini aja, percaya. Itu hal yang baik. Semua hal yang baik. Tapi ya mudah-mudahan yang komen amin nih di kolom komentar kayaknya kita doain biar banyak rezeki di 2025. Supaya tahun jubileum semakin bermakna. Bener, dilepaskan bukan dari pinjol sama leasing. Setelah tahu 1 sampai 10 tinggal 8 nih. Seberapa konsisten kita menjalankan 10 ini. Kita ketemu lagi di pesan paus 2026 ya. Terus kita dengan makan arsik bersama. Oh, mantap. Enggak, kalau gitu ceritanya kita yang mesti ke anak Medan. Jadi bentar, kenapa narinya Jaipo? Beda. Kita yang ke tempatnya Romoyung kali-kali pengen tahu sepanas apa di sana. Kita wisata biara. Betul. Se-Indonesia. Dan kita juga pengen ke patung Tuhan Yesus yang tinggi itu bisa mosir, itu cakep banget. Si Bebea. Patung Yesus penyelamat. Luar biasa. Tertinggi di dunia. Di dunia. Sering lo Romoyung ke sono lo. Luar biasa. Fotonya pasti begini ya. Kebesaranku juga. Tapi gua ada yang bangga dari Romoyung. Tahu nggak Son? Apa tuh? Kemarin ya, lagi pertemuan OSC gitu, beliau foto sama Monsinyur Tarpin, sama Monsinyur Anton. Mantap. Calon Monsinyur. Menyusul. Para pembesar. Kalau gue kebesaran. Misteri iman. Misteri yang iman. kita tunggu. Tapi kayaknya cocok banget itu kayak potret masa depan. Betul. The next. Nanti dipanggil jadi konsultan. Mana ada konsultan hiburan. Happy, selalu bergembira. Padahal apa masalah. Semoga tahun ini semuanya amin. Dari pesan ini bisa kita ambil dan akan lebih lagi kalau bisa kita lakukan. Ya. Itu terima kasih Pak Suring sudah hadir bersama kita kembali. Salam buat umat di Medan dan sekitarnya. Kita ngobrol lagi nanti dan Bapak Ibu Umat terima kasih sudah menyaksikan. Oke, Nodi Radian, Sony Bastian dan juga semua tim Komsos Kuskawan Bandung kami mohon undur diri. Sampai ketemu. Bye bye.